tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Madani Dunia dan selanjutnya kepala Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Ustaz Fauzan Azim, dan berikutnya seluruh majelis guru yang hadir pada motivasi pagi pada hari ini. Syukur pada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam teruntuk pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian alam. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah yang hadir pada pagi hari ini, materi kita yang diamanahkan pada kami adalah pembahasan ulumul Quran. Pembahasan ulumul Quran sejatinya merupakan pembahasan yang sangat luas, ya cakupannya banyak. Bahkan tafsir pun sebetulnya masuk ke pembahasan ulumul Quran. Tahsin, bacaan, yang mana tujuannya adalah segala ilmu yang berkaitan tentang bagaimana seseorang bisa membaca, memahami, dan paham akan Al-Quran, maka itu disebut dengan ulumul Quran. Baik dari sejarahnya, asbabun nuzulnya, dan yang lainnya. Jadi, namun di dalam program pendidikan, terutama di pasca sarjana mungkin barangkali itu dipisah. Ada ulumul Quran dan ada tafsir. Namun dalam kaitan kita untuk memberikan materi pagi ini, kita pilih saja yang mana kira-kira bisa lebih memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih menajamkan lagi pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu sebagaimana dalam sejarah kita juga melihat dan ditekankan lagi oleh ulama kita, bahwasanya apa-apa saja yang dekat, yang menempel dengan Al-Quran, itu semuanya Allah jadikan mulia. Apa-apa saja yang selalu dekat, selalu menempel berkaitan dengan Al-Quran, itu Allah jadikan mulia. Orang yang mungkin barangkali kita lihat, dia memiliki keterbelakangan mental, dia memiliki permasalahan otak dan saraf, misalkan autis begitu. Tapi ketika Al-Quran menempel pada dirinya, kita lihat ada Ananda Naja namanya, yang ikut di tahfiz Indonesia beberapa tahun silam, sampai Syekh pun mencium kakinya. Jadi ini ibrah mungkin fa'tabiru ya ulil absar, kita melihat apapun yang lekat menempel dengan Quran, Allah akan muliakan. Allah yang muliakan, bukan dia yang mencari kemuliaan sendiri. Maka insyaAllah pada pagi hari ini kita coba membahas salah satu dari ulumul Quran tadi, yaitu tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita coba pada pagi hari ini untuk membahas sedikit saja dengan ayat, tentu yang surat yang agak pendek juga, dan ini paling penting barangkali, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa? Paling penting pertama dia adalah umul Quran, dia intinya Quran, dan yang kedua dia adalah sab'u mathani, 7 ayat mathani yang selalu diulang-ulang. Kita membacanya berulang-ulang, dan kelebihan dari Al-Quran itu adalah satu sifatnya sab'u mathani, diulang-ulang tapi tidak pernah membosankan. Selalu dibaca berulang-ulang, bahkan sekali yang wajib saja kita membacanya 17 kali, namun tidak pernah hadir rasa bosan di hati. Kalau rasa kantuk mungkin datang, karena itu gangguan daripada syaitan. Tidak ada anak Adam yang melakukan amal kebaikan, terutama kebaikan yang menghadirkan pahala yang begitu banyak, karena dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, satu huruf kita membaca, satu kebaikan. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka disitulah syaitan akan datang menyerang kita dengan rasa kantuk. Tapi yang namanya bosan membaca Fatihah itu tidak ada. Bahkan sudah 17 kali pun kita baca, untuk membaca menambahnya tidak pernah bosan. Sab'u mathani. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat bagaimana cara melafazkan bismillah. Kita tidak akan masuk kepada ranah khilaf atau
perbedaan pendapat oleh ulama apakah itu dibaca atau tidak, atau dia dibaca secara sir, secara pelan atau jahar. Yang jelas itu termasuk Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu mengucapkan sebelum kita mulai membahas satu persatu ayat daripada Al-Fatihah. Ada kunci yang disimpulkan oleh ulama, dan ini menjadi kebaikan juga bagi kita ketika ada ulama menyimpulkan itu, sehingga ketika ini sudah kita pahami dengan baik, insya Allah selesai Al-Fatihah, maka ayat apapun sesudah itu akan bisa kita ucapkan, kita lafazkan dengan fasih. Pertama adalah Al-Fathah. Bagaimana cara kita mengucapkan huruf yang berhakat fathah? Fathah itu dia hanya akan sempurna ketika kita mampu infitah, mampu membuka bibir kita ini. Jadi senyum ya, bukan dibuka terbuka seperti huruf O, tapi dia membuka samping a, ba, ta, ta. Jadi seperti tersenyum. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan sempurna pengucapannya. A, ba, ta, maka dia bunyinya tidak akan sempurna. Maka ada orang yang mungkin kita lihat dia orang ajam, bukan orang Arab, orang ajam, orang Afrika kah, Indonesia kah, Brunei kah. Tapi ketika membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tahsinul huruf, maka kalau dia tidak nampak oleh kita muka dia membaca Quran, kita sangka itu adalah syekh dari Arab. Kami punya sahabat, punya teman, sekarang jadi imam. Dulu kenal di Mesir, orang Minang juga. Jadi imam di salah satu provinsi di negara Abu Dhabi, tepatnya di provinsi Syariqah atau Syarjah. Itu beliau termasuk yang muda, ya, masih baru sampai di Kairo, Mesir. Itu sudah diundang oleh salah satu stasiun televisi untuk membaca Al-Quran di TV lokal di Mesir ketika itu. Dan sekarang beliau menjadi imam di Masjid Dubai di Syarjah. Itu bacaannya Masya Allah, Subhanallah. Orang Indonesia, tapi ketika membaca Al-Quran hilang lahjah ajamnya, yang langsung masuk ke lahjah Arabi. Ini karena ya salah satunya ini. Jadi fathah kuncinya kita harus infitah. Infitah syafatain, dibuka tersenyum. Makanya orang-orang kalau membaca Quran dengan tata cara yang baik dan benar, itu biasanya wajahnya itu awet muda. Karena berapa banyak huruf fathah kita temukan ketika membaca Quran. Jadi tersenyumnya sering. Dan orang-orang yang dekat dengan Quran juga pasti sering tersenyum, jarang cemberut. Mudah untuk tersenyum, ringan untuk tersenyum. Jadi bismillah lah. Yang kita baca seperti huruf O terbuka, bismillahirrahmanirrahim, tidak begitu. Jadi terbuka. Yang kedua, kasrah. Kasrah bagaimana kuncinya? Dia akan sempurna ketika terjadi inkisar. Ketika terjadi jatuhnya bibir bawah ke bawah. Kalau bibir atas kan tidak mungkin untuk digerakkan lagi. Yang mungkin hanya bibir bawah. I dia ke bawah. I, bi, jadi baca bismillah, bis. Ini harus diturunkan. Ketika dia turun, maka dia bagus bunyinya. Tapi kalau lurus saja, bismillah, dia tidak akan tepat bunyinya keluar. Kemudian terakhir, dhammah. Dhammah itu la tatimmu ad-dhammatu illa bindhimami syafatain. Tidak akan sempurna pengucapan dhammah meskipun bunyinya keluarnya u juga, tapi mulutnya tidak indhimam. Dua bibir kita tidak monyong ke depan. Ya, misalkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, tapi ketika mengucapkan du, mulutnya lurus saja. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak mau menggerakkan. Itu dia tidak akan sempurna. Dia harus dimonyongkan. Alhamdu. Ada cara melatih pengucapan seperti ini. Kami ambil istifadahnya dari ada video yang ditampilkan di sebuah sosial media dengan channel Karim Bil Quran. Dia melatih untuk pelafazan makharijul huruf. Kalau kita di tajwid biasanya di pesantren belajar a, i, u, a, u, an, ani, a. Nah, tapi itu kan masuk ke ranah tajwidnya. Ada ikhfanya, idghamnya, gunnahnya dan segala macam. Ini untuk melatih makharijul huruf. Ya, sifat-sifat huruf, makharijul huruf.
dia membuat pattern seperti ini. Nanti barangkali kita juga bisa melakukan latihannya. Misalkan pada huruf ba misalkan, bismillah ba pertama. Patternnya begini. Bu. Jadi dilihatkan di situ bagaimana bibir kita bergerak, kemudian huruf itu keluar pada tempatnya. Bagaimana juga ketika kondisinya fathah, dhammah dan kasrah. Bu, bi, ba. Bu, bi, ba, ab, ib, ub, abu, abi, aba, uba, ibi, ubu, ubu. Jadi pattern ini bisa dimasukkan ke seluruh huruf untuk dalam rangka melatih, terutama ketika berjumpa dengan huruf-huruf yang sulit untuk diucapkan. Kenapa ada huruf-huruf yang sulit untuk diucapkan dan kenapa yang mudah? Kenapa ada yang mudah? Karena tidak semua huruf Arabiah itu ada dalam bahasa kita. Kalau dia ada dalam bahasa kita seperti ba, itu sudah gampang insya Allah. Tapi yang tidak, apa misalkan dal tidak ada di dalam bahasa kita. Mungkin dalam bahasa suku lain mungkin ada. Tapi kalau kita di Minangkabau mungkin dal tidak ada. Yang ada dal ada, dodol, duduk. Tapi itu bukan makhraj yang tepat untuk mengucapkan huruf dal. Jadi dodol tidak sama dengan dudul, karena makhraj dal dia punya sendiri, sehingga itu perlu juga untuk dilatih. Jangankan bagi orang ajam seperti kita ini, orang Arab sendiri pun ada juga huruf yang sangat sulit untuk diucapkan. Contohnya huruf ba. Huruf ba itu tidak banyak orang Arab yang mampu mengucapkannya dengan fasih. Pertama karena makhrajnya sulit. Jadi kalau kita mau mendetailkan, bot itu dia makhrajnya ini gigi kita, kemudian ini lidah, semua sisi lidah ini menempel ke gigi. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, diberatkan ke salah satu, mau ke kanan atau mau ke kiri. Jadi agak berubah bentuk mulut kita ketika mengucap huruf ba. Ba fil ard. Dan yang paling fasih di antara kalangan orang Arab yang mengucapkan dal adalah dal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita mendengarkan muqaddimah ketika ada yang mengajar tahsin kemajar Quran misalkan, salatu wassalamu ala man afsahin nutqi bid-dad. Salat dan salam kepada manusia yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dal. Baik, bi sekali lagi kita ulang, kasrah dia harus menurunkan bibir bin kisari, kemudian dad dengan inzimam syafatain, dhammah bin inzimam syafatain. Kalau fathah harus infitah, harus terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering salah adalah pada ra. Apa salahnya? Itu ada sifat takrir namanya, namun takrirnya berlebih-lebihan. Kita kalau takrir misalnya dakwah li ustadzina fulan, kalau tidak datang kita ulang sekali, u'idu maratan ukhra. Takrir itu hanya 2 kali, ada lagi ya sudah. Tapi kalau lebih dari itu bukan takrir lagi namanya, sudah taukid. Ra dia hanya punya sifat takrir, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nah itu sudah ada kesalahan di situ. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, barangkali ini mungkin akan menjadi serial. Ini kita mulai dari bismillah dulu, kemudian mudah-mudahan akan selesai dalam beberapa pertemuan ke depan. Mohon maaf atas segala kesalahan dikarenakan waktu kita yang terbatas. Wa syukran alal ihtimam. Mari kita mulai PBN kita dengan bacakan Al-Basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.